tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja pada hari pembalasan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu panelis dan partisipan yang saya hormati, malam ini kita bertemu kembali secara virtual dalam Tanah Doang e-learning edisi ketiga. Sharing materi kali ini adalah PJJ menyenangkan bersama Jamboard yang akan dibawakan oleh narasumber hebat kita, Bapak Imran Rosyadi SPD. Beliau adalah guru fisika di SMA 16 Makassar. Beliau juga adalah founder Sagu Safres IGI. Satu guru, satu video presentasi. Selain itu, beliau juga adalah founder dari Lontara. Lontara salah satu penyelenggara webinar mingguan yang baru-baru ini telah memasuki edisi ke-49. Tanpa basa-basi lagi, marilah kita mendengarkan pemaparan materi tentang PJJ menyenangkan bersama Jamboard. Kepada Bapak Imran Rosyadi, dipersilahkan. Silahkan Pak Imran. Ya, terima kasih Ibu Yuli telah membuka sesi kita hari ini. Ibu Hikmah, kayaknya recordnya belum diklik. Ibu Hikmah recording Webex. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebuah penghargaan yang luar biasa dari rekan-rekan IGI Kabupaten Selayar untuk mempercayakan kepada saya memberi waktu untuk berbagi malam hari ini. Semoga malam hari ini berbagi kita berbuah sesuatu yang bermanfaat untuk kita pakai dalam keseharian kita mengajar. Kenapa saya mengambil materi Jamboard? Karena materi Jamboard ini materi yang sangat-sangat ringan, sangat bisa Bapak Ibu pakai, dan mudah-mudahan bisa Bapak Ibu inovasikan menjadi sesuatu yang bermanfaat di pembelajaran kita, apalagi yang sekarang hampir semuanya sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Saya coba share screen dulu. Ibu Hikmah, minta tolong bola Webex-nya. Tunggu. Sorry. Silakan Pak. Oke, sip. Jadi materi yang akan saya share itu tidak banyak Bapak Ibu, hanya Jamboard saja. Jamboard sendiri ini aplikasi atau fitur bawaan dari Google, dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki akun Google atau Gmail, karena ini akun sejuta umat menurut saya Bapak Ibu yang pengguna smartphone, apalagi sekarang zaman online, pastinya sudah memiliki akun Google atau Gmail. Kalaupun belum ada yang belum, untuk membuat akun Google atau Gmail itu sangat sederhana. Mungkin tidak sampai 5 menit sudah jadi. Jadi Jamboard sendiri ini papan digital bawaan dari Google. Tampilannya sangat sederhana seperti ini Bapak Ibu. Mungkin tertutup ya, saya coba alihkan yang abu-abu ini. Nah, kalau Bapak Ibu mengklik yang titik 9 dari Google, kalau Bapak Ibu sudah ini, tinggal titik 9 itu ada beberapa fitur-fitur dari Google
Bapak Ibu scroll saja ke bawah dan menemukan Jamboard. Ini pasti ada. Fitur-fitur lain mungkin nanti di kegiatan lain atau oleh narasumber lain membawakan, tapi untuk malam ini kita fokus di satu fitur yang sangat ringan, yaitu Jamboard. Jamboard inilah yang nanti menjadi pengganti papan tulis kita. Itu karena di pembelajaran jarak jauh, satu alat yang hampir semua guru kehilangan yaitu papan tulis, di mana mungkin di kelas yang biasanya, di kelas kita papan tulis itu jadi senjata utama kita ketika kita masuk kelas, pasti cari spidol menuju ke papan tulis. Nah, di pembelajaran jarak jauh, hampir semua guru yang mengajar dari jarak jauh itu kehilangan senjata utamanya, yaitu papan tulisnya. Guru tidak ada lagi media untuk menulis. Guru tidak ada lagi media untuk memaparkan materi, menjelaskan rumus, menampilkan gambar, dan lain-lain, karena guru tanda kutip kehilangan papan tulis ketika DDR atau PJJ. Nah, padahal banyak sekali aplikasi-aplikasi papan tulis, papan digital yang beredar, apakah itu di Play Store, di Google juga banyak sekali. Cuma saya yang mau ini kita pelajari malam ini Jamboard, karena Jamboard sudah bawaan dari Google, akun Google kita, dan mengoperasikannya itu sangat-sangat mudah. Baik, buat Bapak Ibu yang sudah klik gambar Jamboard, nah langkah pertama mungkin layar Bapak Ibu itu akan banyak putih atau kosong buat Bapak Ibu yang baru pertama kali pakai Jamboard. Tapi buat yang sudah pernah pakai Jamboard, filenya ya, mungkin filenya atau proyeknya itu akan tersimpan. Jadi Jamboard ini tidak membebani memori dari laptop kita. Jamboard ini tidak membebani memori dari laptop kita karena semua proyek atau semua karya yang kita buat di Jamboard itu tersimpan di drive. Jadi dia tersimpan. Nah, langkah pertama Bapak Ibu tinggal klik tanda tambah plus di sudut kanan bawah layar kita. Buat Bapak Ibu yang pakai laptop mungkin agak mudah. Buat Bapak Ibu yang pakai HP, ya mungkin butuh kejelian dari jari jemarinya. Nah, setelah ini kita mengenal fitur-fiturnya. Fitur Jamboard tidak banyak dan sangat mudah kita operasikan. Pertama, di sisi kiri ada fitur pena, ada penghapus, ada kursor yang tanda panah. Ini notepad atau sticky note. Di bawahnya ada untuk menambahkan gambar, di bawahnya lagi ada untuk membuat lingkaran, di bawahnya ada untuk teks yang ada lambang T itu untuk masukkan teks, karena mungkin kita tidak terbiasa membuat tulisan dengan mouse atau dengan jari kita di layar HP. Jadi ada menu untuk mengetik saja. Jadi kalau kita ketikkan, tulisan akan lebih mudah terbaca. Kemudian menu yang terakhir ada pointer atau laser pointer. Di atasnya judul dari Jamboard ini bisa kita ganti sesuai materi kita. Latar belakangnya ini ada banyak, ada 5 latar belakang, ada putih, hitam, ada yang kotak-kotak. Memudahkan mungkin untuk guru matematika ya, atau guru seni mungkin untuk membuat sketsa atau apa, ada layar kotak-kotak dan lain-lain. Kemudian ada menu untuk menghapus frame. Diistilahkan frame ini dalam artian satu halaman papan tulis. Kemudian ke tengah sedikit, sini ada lembaran frame. Maksimal satu file Jamboard itu bisa 20 lembaran frame. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk menghapus, karena kita bisa tambahkan. Biasa juga kalau kita sedang menjelaskan, anak-anak
mungkin siswa kita masih minta, Pak, tolong kembali ke frame sebelumnya, saya belum selesai mencatat. Nah, itu bisa kita kembalikan frame. Kemudian di sini ada tombol yang paling penting, tombol share atau bagikan. Di tombol share atau bagikan, ini untuk menu kita melemparkan link dari Jamboard ini ke mungkin ke grup WA siswa kita atau ke classroom-nya atau ke aplikasi apa yang siswa kita bisa melihat link tersebut. Nah, bentuk linknya seperti ini, masih panjang. Kalau kita salin, sebelum kita salin, kita perlu men-setting dulu linknya. Bisa dilihat oleh siapa saja yang memiliki link. Kemudian di sini ada dua settingan, apakah hanya lihat saja atau bisa mengedit. Kalau kita memilih editor, berarti kita mempersilahkan peserta didik kita untuk ikut mengedit atau ikut berinteraksi di papan tulis tersebut. Itu. Kalau tidak kita persilahkan, mereka hanya bisa melihat, ya berarti mereka hanya bisa membaca apa yang ada di Jamboard. Jadi ketika kita persilahkan dia menjadi editor, berarti anak-anak sudah bisa berinteraksi langsung di papan tulis tersebut. Oke, itu langkah-langkah yang sangat sederhana. Saya ulangi sekali lagi. Pertama kita buka Google ya, ketik Google pertama kali, kemudian ketik 9, pilih menu Jamboard. Setelah memilih menu Jamboard, kita mengklik tanda tambah atau tanda plus di sudut kanan bawah. Setelah itu kita akan menemukan ini. Di layar ini kita sudah bisa berkreasi, menambahkan, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan materi ke sini dalam bentuk gambar, berarti Bapak Ibu menggunakan fungsi add image atau menambahkan gambar. Kalaupun Bapak Ibu mau menulis langsung seperti spidol, Bapak Ibu boleh menggunakan menu pen atau pena. Tapi ini dibutuhkan kemampuan kejelian kita menggunakan mouse. Kecuali kalau Bapak Ibu punya mouse dalam bentuk pena, karena ada mouse dalam bentuk pena itu sangat membantu buat kita menulis layaknya spidol. Tapi kalau Bapak Ibu agak kesulitan membentuk tulisan yang bagus, kita pakai menu teks. Itu langkah berikutnya. Setelah papan kita sudah terisi dan kita sudah mau share ke siswa, kita masuk ke menu bagikan. Di menu bagikan, kita tinggal setting linknya untuk bisa dilihat oleh siapapun yang memiliki link. Untuk mengedit atau melihat, kita setting di sini. Setelah itu kita klik salin, kemudian pilih selesai. Hanya sesederhana itu kita sudah punya satu Jamboard yang bisa kita share ke siswa kita. Oke, tapi materi saya tidak sesingkat ini. Saya yakin Bapak Ibu ingin mencoba untuk mencoba seperti apa sih Jamboard itu. Saya akan buka satu. Saya sudah siapkan ada dua Jamboard sebenarnya untuk kita berinteraksi bersama. Pilih dulu Jamboard yang ini. Oh, belum tampil ya. Sorry. Ya, sudah tampil Bapak Ibu, Ibu Yuli? Sudah Pak, sudah. Oke, nah ini tampilan Jamboard saya. Bapak Ibu mungkin belum melihat
belum bisa mengedit karena saya belum share linknya. Sebentar. Di sini ada saya buat 3 halaman. 3 halaman. Di halaman pertama ini hanya sampul saja. Kemudian di halaman kedua ada petunjuk cara kita berkenalan di Jamboard ini. Jadi ini bagaimana nanti kita berinteraksi. Bapak Ibu bisa memvisualisasikannya nanti dengan siswa, isi dari Jamboardnya seperti apa. Nah, untuk malam ini kita berkenalan saja dulu. Pakai 2. Ada menu sticky note yang ini. Sticky note. Ini saya ambilnya di sini. Kemudian menu masukkan gambar. Saya ambilnya dari sini. Jadi ada 2 menu yang lain nanti Bapak Ibu bisa mengeksplorasi sendiri. Nah, di halaman berikutnya saya sediakan ini seperti ini petunjuknya ya, berkenalan. Saya tambahkan dulu beberapa halaman lagi karena saya lihat ada. Jadi halaman ini, frame ini bisa kita duplikasikan Bapak Ibu. Semaksimal itu framenya ada 20. Jadi saya coba buat beberapa halaman yang sama. Mulai halaman 3 sampai 8 itu sama halamannya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih halaman berapa saja untuk mengisi, ya. Nah, untuk linknya saya setting dulu. Sini saya ganti, Bapak Ibu bisa melihat langsung. Yang ini. Kemudian saya pilih untuk editor. Jadi Bapak Ibu tidak hanya bisa melihat, Bapak Ibu bisa menjadi editor. Saya tidak shorten linknya biar Bapak Ibu bisa langsung. Saya share kemana ya? Dulu ke kolom chat. Saya coba ke Oletendis. Nah, di Oletendis di kolom chat sudah ada. Saya kirim juga ke panelis. Nah, linknya sudah ada di kolom chat Webex. Bapak Ibu bisa akses, klik langsung. Jadi Jamboard yang saya buat sudah bisa tampil di laptop atau di layar Bapak Ibu. Nanti dari sini saya bisa memantau siapa saja yang berhasil. Ini sudah ada 2 orang yang bergabung walaupun ini anonim. Nah, makanya kita perlu kenalan. Sudah ada 3 orang. Silakan yang sudah bergabung bisa baca dulu contohnya seperti ini yang saya buat. Nah, silakan memilih frame keberapa untuk memperkenalkan dirinya. Oke, silakan Bapak Ibu dicoba. Kalau framenya kurang, saya tambahkan lagi. Jadi 1 frame boleh 1 orang. Saya tambahkan sampai 20 aja. Jadi perkenalkan Bapak Ibu siapa, namanya, asal sekolahnya. Kalau ada 1-2 partner dalam Bapak Ibu sebagai profesi guru, partner yang sangat berpengaruh, partner terbaik lah, itu boleh juga Bapak Ibu perkenalkan. Silakan, di frame ketiga belum ada yang mengisi. Jadi pakai fungsi yang ini Bapak Ibu ya, fungsi yang sticky note, boleh langsung Ctrl Shift P, ataukah yang tambahkan gambar. Silakan Bapak Ibu sudah bergabung. Kalau ada kendala, mungkin bisa di open mic-nya. Kita interaktif aja Bapak Ibu. Kalau pakai HP, tidak perlu diinstal Bapak Ibu. Yang penting Bapak Hermansyah
langsung masuk ke akun Google-nya saja. Jadi ini bawaan dari akun Google yang menurut saya hampir semua orang punya akun Google Gmail itu ya. Jadi kalau kita login ke situ, bawaannya itu masuk semua, ada drive-nya, ada tapi kalau untuk beberapa jenis HP mungkin yang tidak tersinkron akun Google-nya, boleh diinstal di Play Store, ada di Play Store Jamboard, itu boleh. Mungkin ada yang beberapa HP tidak support langsung Google-nya, itu di Play Store bisa diinstal Jamboard. Silakan. Di halaman 3 sudah ada Ibu Hikmah. Oke. Bu Hikmah ini sticky note-nya bisa diperbesar, bisa diperkecil kok. Jadi sangat-sangat, kemudian posisinya bisa digeser. Silakan dicoba, masukkan gambar. Kalau tidak punya foto diri, boleh foto apa saja yang memperkenalkan Bapak Ibu. Susi di frame keempat mencoba yang pen. Silakan Ibu Susi dari sekolah mana, diperkenalkan Bu. Oke, apa ini? Di Jatisari, Karawang. Nah, kan terbaca. Jadi ini kita berinteraksi. Oke, Ibu Susi dari SMA Jatisari, Karawang. Ibu Susi coba pakai fungsi teks, menu teks. Ini kita berinteraksi. Jadi bagaimana yang biasanya mungkin kita, mohon maaf, biasanya kalau dalam PJJ guru capek menjelaskan, tapi tidak ada interaksi dengan siswa karena kehilangan papan tulis. Nah, ini bagaimana caranya papan digital ini, Jamboard ini, menggantikan papan tulis kita yang tertinggal di kelas. Kita jadikan Jamboard ini sebagai papan tulis. Jadi kreativitas masing-masing guru pasti berbeda. Makin kreatif tentunya interaksi dengan peserta didik makin bagus, dan itulah yang menyenangkan kelas kita. Karena banyak kondisi di mana kelas kita tidak lagi menyenangkan, mohon maaf. Banyak kondisi kelas kita yang daring ini tidak lagi menyenangkan, bahkan mungkin menjadi beban bagi peserta didik kita. Semoga ke depan mungkin dengan Jamboard kelas kita bisa kembali menyenangkan, jadi anak-anak kembali bersemangat untuk belajar. Oh, di frame ketiga Ibu Hikmah sudah keren, sudah ada foto. Ibu Indah, cari frame yang lain Ibu Indah. Ibu Indah boleh cari frame yang lain. Frame-nya sampai 19 ini. Ibu Indah tinggal ini. Di frame kelima, Ibu Ismawati sudah dari Goa. Frame ke-6, Ibu Irawati Katu dari YPS Singkole. Ini dari Soroako, luar biasa. Di frame ke-6 ada Pak Amin. Pak Amin dari Bajeng. Pak Amin kayaknya ini pendamping guru penggerak juga kalau nggak salah. Ketik oke Pak, kalau memang pendamping guru penggerak. Saya agak familiar dengan namanya. Kita satu grup kalau nggak salah di pendamping guru penggerak. Ibu di frame ke-8 ada Ibu Halimah Yuniarsi. Ada juga Ibu Andi Nuraeda. Agak berebutan frame-nya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah di kelasnya masing-masing, karena frame-nya ini maksimal 20, kalau mungkin Bapak Ibu mau berkreasi seperti ini, satu frame satu siswa, Bapak Ibu tinggal memperkenalkan saja, menentukan ya frame 1 untuk siapa, frame 2 untuk siapa.
Ini frame ke-10 banyak yang kosong, frame 10-11 kosong, frame 12 kosong, frame ke-13 Ibu Iin Fitriani dari SMP 2 Bayongbong. Keren Ibu, keren. Frame ke-4 host kita Ibu Yuliana Aris. Frame 15 masih kosong, Bapak Ibu silakan diisi. Frame ke-16 Yedis, Bapak Yedis atau Ibu Yedis ini mungkin masih mengedit. Bapak Ibu coba masukkan gambar. Bapak Ibu coba masukkan gambar. Gambar apa saja. Kalau gambar diri Bapak Ibu nggak bisa, langsung Pak Samsir ini di frame 17. Kita tambahkan lagi satu frame deh. Jadi 20, maksimal 20 frame. Ibu Indah di frame 20. Oke. Nah, Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, untuk menu hapus frame ini akan tetap tampil di peserta didik kita. Jadi mungkin perlu sedikit diberi warning, karena jangan sampai peserta didik kita agak usil, ada materi, mungkin ada frame materi, mereka malah mengklik hapus frame-nya. Nah, itu bisa saja kita menjadi terganggu dalam PBN-nya. Jadi diberi warning, mungkin kalau satu dua kali kita pakai Jamboard, peserta didik kita masih beradaptasi, tapi kalau sudah sering, saya yakin peserta didik kita akan terbiasa. Pak Yedis dari PPU ini Kaltim ya Pak? Pasir Penajam Utara kalau nggak salah. Penajam Pasir Utara kalau nggak salah, singkatan dari PPU. Di frame 15 masih kosong, Bapak Ibu silakan dipilih. Nah, ini frame ke-12 ada gambar tapi belum ada identitas. Di frame 11 masih kosong. Pak Herman di frame 10 mencoba tulisan tangan. Keren Pak, tulisan tangannya terbaca. Tulisan tangannya terbaca. Jadi inilah papan tulis yang bisa membuat kita interaktif. Petunjuknya tentunya untuk peserta didik yang mungkin agak-agak aktif ya. Jadi kita perlu buatkan rules-nya, kita perlu buatkan aturan mainnya, terutama untuk mengingatkan tidak menghapus frame. Bisa saja mungkin kalau kita kerja kelompok atau diskusi kelompok, satu frame bisa dikerjakan 1 atau 2 anak atau 3 anak. Keterbatasannya seperti ini. Di frame ke-8 ada Ibu Halimah, ada Ibu Faedah, ada Ibu Femi. Ini mungkin masih Ibu Halimah yang memperkenalkan Ibu Femi ya. Masih Ibu Halimah yang memperkenalkan Ibu Femi. Keren Ibu Halimah punya sosok rekan terbaik. Keren. Frame ini sebenarnya saya pakai untuk perkenalan guru penggerak di Lokakarya kemarin. Nah, betul sekali Pak Amin ini salah satu rekan pendamping guru penggerak. Siap-siap Pak, di angkatan kedua Pak Amin mungkin sudah dapat CGP. Ibu Irawati, dilanjutkan Bu Ira. Ibu Ismawati sudah bisa masukkan gambar. Keren. Ibu Susi, perasaan tadi lebih lengkap dari ini. Oke ya, itu ya Bapak Ibu. Saya lihat dulu, tengok dulu kolom chat di Webex. Papannya bisa diganti warna lain, bisa sekali.
Saya coba ganti di frame ke berapa tadi yang kosong ya. Nah, frame ke 11 saya ubah jadi titik-titik ada, jadi warna biru, warna hitam seperti papan tulis kita Tempo dulu ya, yang pakai kapur tulis. Ini mungkin agak membantu yang kotak-kotak ini kalau guru matematika, desain grafis, agak terbantu yang kotak-kotak seperti ini. Jadi ada 6 jenis papan tulis. Ini yang kayak buku tulis, kita bisa berkreasi. Oh, ada ibu-ibu yang lagi mengisi di frame 11, silakan Bu berkreasi. Jadi Bapak Ibu bisa menggantikan latarnya. Habria, Ibu Habria ya, dari SMA 11 Makassar, lumayan dekat dari rumah saya ini. Silakan berkreasi. Jadi saya yakin ketika Bapak Ibu membawa aplikasi Jamboard ini ke kelasnya, ke pembelajarannya, tentunya isi dari Jamboardnya itu terkait pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan hari itu. Bisa juga diajak bermain, misalnya sebentar saya mau ajak bermain Bapak Ibu, pelajaran tapi sedikit bermain. Kayaknya Bapak Ibu masih banyak yang serius mengerjakan. Jadi nanti kalau kita jadi guru menggunakan Jamboard, kita harus sering-sering pulang balik dari frame satu ke frame lain untuk melihat hasil pekerjaan siswa kita. Kalau ada yang mau di screenshot, tinggal kalau yang pakai laptop ya, tinggal ketik print screen, itu hasil pekerjaannya bisa tidak tersimpan langsung ke ini. Sticky note Pak Herman, saya biasa pakai sticky note itu yang saya contohkan untuk apa? Sticky note Bapak Ibu bisa jadikan itu jadi kolom pertanyaan misalnya. Saya kembali ke halaman saya di halaman 2 ya. Nah, ini halaman saya. Oh, di halaman 1 ada yang mengganti, nggak apa-apa Ibu. Silakan. Jadi ini sticky note. Saya bisa masukkan pertanyaan. Ini saya hapus saja. Sticky note ini bisa jadi sebuah pertanyaan, nanti siswa kita menjawab di kiri kanannya. Siswa kita bisa menjawab pakai sticky note juga. Kalau saya biasa menggunakan sticky note itu untuk pertanyaan. Jadi setiap frame untuk pertanyaan singkat ya, setiap frame saya buatkan kena sticky note. Kenapa pertanyaan singkat? Karena jumlah karakter yang bisa diketik di sticky note itu agak terbatas. Saya belum pernah memanfaatkan Jamboard sebagai media evaluasi. Karena kalau untuk media evaluasi, saya khawatir frame-nya kalau kita sudah ketik soalnya itu bisa dihapus sama anak-anak, ataukah anak-anak bisa dengan mudah mengcopy paste jawaban dari temannya. Jadi untuk dijadikan bahan evaluasi belum pernah. Tapi kalau untuk dijadikan media pembelajaran mungkin ya, seperti biasa kan kita di papan tulis di kelas kita tulis pertanyaan, siapa anak-anak yang bisa menjawab silakan naik ke atas ke papan tulis. Nah, ini yang kita gantikan
Siapa anak-anak yang berhasil bisa menjawab, silahkan ketikkan di jamboardnya di frame keberapa. Ketik namanya dulu, lalu jawabannya. Karena kalau tidak diketik nama, kita tidak tahu anak siapa yang menuliskan jawaban. Oke, saya rasa cukup ya untuk Jamboard yang sekarang ini. Saya mau keluar dulu karena ada satu Jamboard lagi. Ini lebih apa ya? Lebih bermain sebenarnya kita untuk Jamboard yang kedua ini. Ini sudah ada yang coret-coret. Apa? Ini pernah saya pakai di siswa saya. Nah, untuk Jamboard yang kedua, saya kirim lagi linknya ke kolom chat. Jamboard yang kedua ini hanya permainan ya Bapak Ibu ya. Dalam artian saya memberi ilustrasi bahwa Bapak Ibu bisa berkreasi membuat permainan yang lebih baik lagi dari yang saya buat, teka-teki yang lebih seru lagi. Perkecil dulu gambarnya untuk kalian. Terlalu besar. Nah, ini pertanyaannya. Nah, kalau yang di frame 1, saya minta di laser saja. Di laser dalam artian pakai ini. Ini kita laser. Nah, kita seolah-olah mencoret tapi bukan coretan. Misalnya jawabannya yang ini, ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berkreasi, masukkan gambar, bisa meminta anak-anak mungkin menunjukkan pakai pointer, pakai laser, yang mana gambarnya. Ya. Kalau yang sekarang ini kan Mr. Potato-nya yang ini nih. Nah, ini teka-teki saja. Kalau di frame kedua, Bapak Ibu belum ada yang bergabung. Apa linknya tidak terkirim ya? Terkirim Bapak Ibu. Di Webex itu sudah ada link Jamboard yang baru. Nah, Terkirim Pak. Oke. Ya. Nah, di Jamboard yang ini saya menyiapkan petunjuknya yang lengkap di sini sebenarnya. Nah, di sini. Untuk menjawab Bapak Ibu tinggal ketik jawab ya, ketik nanti diklik ya, diklik jawab, lalu klik titik 3. Titik 3-nya itu di sini, di sudut kanan, lalu klik edit. Nah, klik edit, mulai ketik jawab nama, kemudian jawaban. Misalnya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kalau mau membuat pertanyaan dalam bentuk gambar, bisa membuat kolom jawaban seperti ini. Diperbanyak saja kolom jawabannya. Nanti anak peserta didiknya tinggal klik titik 3, mereka lalu klik edit, lalu menjawab. Jawabannya harus didahulukan dengan nama. Ya, kayaknya masih link yang tadi. Karena kalau diklik, kalau saya klik kembali ke yang pertama. Salin. Mungkin tadi saya lupa salin ya. Maaf. Saya main paste aja lupa salin. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, mohon maaf.
Pesan saya nunggu mana ini siswa saya ya. Ternyata gurunya salah copy link. Ya, wajar. Jadi kondisi daring hal-hal yang seperti ini bisa terjadi. Apalagi tadi ada 2 Jamboard ya. Silakan Bapak Ibu sudah bisa. Kalau di sini saya petunjuknya tidak lengkap, tapi saya berharap kayak di frame ketiga Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan dengan petunjuk, dalam artian mungkin ini ilustrasi saya, mungkin pertemuan pertama kita masih perlu mengarahkan peserta didik kita bagaimana cara menjawabnya, karena kalau langsung ketik jawaban kita tidak tahu siapa yang menjawab. Kalau diketik nama boleh. Di frame kelima masih kosong. Frame kelima ini saya mau mencoba, ada satu orang atau beberapa orang yang mencoba memasukkan soal dalam bentuk gambar, kemudian kita coba menjawab bersama. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu mencoba menjawab. Nah, seperti ini ada yang sudah jawab 4, tapi tidak ketahuan. Jadi seharusnya dia ketik namanya dulu. Ini frame 1 kita lihat saja. Nah, oke, di frame keempat Ibu Hikmah menjawab 4. Ini kolom-kolom ini tempat menjawab ya. Mungkin belum terbiasa kok banyak jawab seperti itu. Ini kolom menjawab. Jadi tinggal anak-anak nanti mereka acak saja memilih kolom jawab mana yang belum dikerjakan. Sudah ada yang menambahkan frame sampai 7. Kita lihat. Berarti ada yang mengeksplorasi. Silakan Bapak Ibu mencoba. Sebentar setelah sesi ini saya berharap ada 1-2 orang Bapak Ibu yang mencoba berkreasi singkat membuat Jamboardnya sendiri, kemudian share ke panelis link Jamboardnya biar kita coba utak-atik bersama, coba interaksi bersama di Jamboard yang Bapak Ibu buat. Silakan Bapak Ibu dijawab semampunya. Jadi ini enggak namanya teka-teki, benar salahnya itu hanya pembuat teka-tekinya yang tahu. Saya rasa itu untuk sesi diskusi. Silahkan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin melalui host atau moderator kita yang bertugas malam ini, silakan mengajukan pertanyaan. Kita sesi terbuka saja malam hari ini, kita belajar bersama. Siapa tahu ada kreativitas baru yang saya juga belum mencoba, tapi Bapak Ibu di luar sana kreativitasnya lebih bagus, itu boleh di-share, kita berbagi bersama di kegiatan. Saya kembalikan dulu sementara ke Ibu. Oh ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan materi dari Bapak Imran Rosadi. Materi yang sangat menarik menurut saya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjut saja ke sesi tanya jawab. Mungkin di benak Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Untuk bertanya, Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara raise hand atau mengklik gambar tangan di sudut kanan bawah laptop atau HP Bapak Ibu. Bisa juga langsung mengetik pertanyaan di kolom chat. Saya persilahkan Bapak Ibu. Ini ada Ibu Sri Handayati, Bu Yuli.
saya aktifkan mic-nya. Ibu Sri Handayati, silakan. Langsung saja, Bu. Ibu Sri Handayati, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat tadi sulit jaringannya jadi ini naik ke atas ini akhirnya terlambat. Kemudian yang saya tanyakan Pak, untuk gambar di pojok atas itu ada yang lumba-lumba, ada yang apa itu carinya di mana sih Pak? Yang ini ya Bu? Ya ini gambar-gambar ini loh Pak. Ini otomatis Bu, ini avatar perwakilan dari siswa-siswa kita yang masuk. Berarti langsung otomatis ya Pak? Otomatis. Oh ya, tadi saya bingung cari di mana kok banyak gambar-gambar. Ya, ini otomatis. Seandainya sekolah Ibu menggunakan akun G Suite yang sch.id, ya, itu satu akun ya untuk satu sekolah, berarti sekolah juga membuatkan akun ke peserta didik. Nah ini bisa berganti jadi nama mereka. Oh gitu ya. Nah, cuma ini kan yang saya share bebas, kita istilahnya tidak satu institusi. Nah, jadi ini dilambangkan saja, ada yang gurita, ada yang berang-berang, ada yang dinosaurus. Ini perlambangannya, avatarnya. Gitu. Jadi kalau ini kita dalam satu akun institusi, ya, biasanya itu sekolah yang pakai sch.id, ini bisa. Jadi di sini yang tampil wajah dari anak kita. Iya. Kemudian yang kedua Pak, yang kedua misalnya kita membuat, tadi saya sudah bisa membuat ini, kemudian di-share ke anak-anak. Apakah anak-anak itu harus kalau sekolah kita misalnya belum ada sch.id, bisa Pak? Bisa. Seperti yang sekarang ini kan saya share ke ibu, ya, ke Bapak Ibu yang tanpa sch.id. Bisa nggih Pak nggih? Yang penting anak-anak, saya yakin anak-anak juga sudah punya akun Google Bu. Anak sekarang sudah lebih cepat, mereka pasti sudah punya akun Google juga. Jadi mereka bisa login langsung. Sebenarnya tanpa akun Google untuk mengedit ini bisa. Oh gitu. Iya. Nah, terima kasih banyak Pak. Ini ilmu baru. Ya terima kasih. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kolom chat ada pertanyaan Pak dari Ibu Tuti Alawiyah. Menanyakan adakah tutorialnya, terus harus pakai G Suite, apakah berbayar atau tidak? Silakan Pak Imran. Tutorialnya banyak Bu, di YouTube sudah banyak. Rata-rata tutorialnya tidak sampai 20 menit karena ini memang materi yang singkat, sederhana dan sangat mudah dikuasai. Nah, cuma mungkin belum familiar saja, jadi belum banyak guru-guru yang tahu, oh ternyata ada papan digital di Google. Karena ini bukan materi baru sekali, Jamboard ini sudah ada bahkan sebelum kita BDR, sebelum kita PJJ, Jamboard ini sudah ada. Cuma memang biasanya yang pengguna akun Google itu hanya memanfaatkan fitur Gmail-nya, fitur Drive-nya, mungkin Google Maps-nya, Classroom-nya, seperti itu. Fitur-fitur lainnya itu kurang dieksplorasi. Itu. Jadi silakan. Jadi ini gratis. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya akun Google, apakah yang G Suite atau yang biasa, Jamboard-nya itu ikut juga tanpa perlu kita bayar. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya kebetulan yang sekarang ini pakai yang saya pakai akun G Suite saya, jadi tampilannya kurang lebih sama mungkin yang akun biasa.
Oke, sama-sama Ibu Tuti Alawiyah. Saya baca chat ini muncul. Saya tutup ya, ini share screen saya. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu yang mau share link Jamboardnya untuk malam hari ini. Istilahnya mungkin ada yang baru mengenal Jamboard, itu boleh langsung diuji cobakan sebelum lupa caranya. Ya, sebelum lupa caranya langsung saja diuji cobakan. Kita tes aja malam ini. Oke, Bapak Ibu, masih ada waktu 1 jam. Silahkan. Tadi saya lihat ada Bapak Yedis raise hand. Bapak Yedis, oh sudah turun. Ya, Bapak Yedis silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang ingin saya tanyakan Pak Imron, Iya, Pak. pertama itu tadi saya belum paham untuk membuat Jamboard. Yang pertama, bagaimana cara masuk di Jamboard itu. Yang kedua, bagaimana kalau kita buat soal itu anak-anak yang lain pasti bisa lihat soalnya itu jawabannya. Kalau misalnya ada anak-anak satu yang sudah jawab, jadi anak-anak yang lain pasti lihat jawabannya. Jadi bagaimana supaya anak-anak yang lain itu enggak melihat jawaban temannya. Ya mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan. Ya, oke, silahkan Pak Imran dijawab. Oke, untuk mulai dari awal sebentar Pak ya, saya jawab yang kedua dulu. Pak Yedi sini yang dari Penajam tadi ya, PPU Ya, tadi Pak. ya? Iya Pak. Oke. Saya sering ke Penajam dulu waktu kuliah, pulang balik ke Penajam waktu penelitian menuju ke Tabalong. Pak Yedi gini, untuk pertanyaan kedua, bagaimana caranya biar kalau soal itu kita buat soal, biar anak-anak tidak saling nyontek gitu ya. Iya Pak. Untuk di Jamboard ini agak sulit untuk hal itu terjadi karena ini terbuka untuk semua anak. Misalnya satu frame itu semua anak bisa melihat frame itu dan mereka bisa saling mencontek. Gitu. Nah, kemudian bisa saja ditaktisi dengan cara kita membuat beberapa frame dan kita menentukan si A mengerjakan di frame 1 misalnya, si B di frame kedua, si C di frame berikutnya. Seperti itu mungkin untuk menghindari mereka saling mengutak-atik jawaban temannya. Tapi kalau untuk melihat sudah pasti kita tidak bisa melarang karena apa yang tampil di frame 1 semua anak bisa melihat, apa yang tampil di frame 2 semua anak bisa melihat. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan saya belum pernah memakai Jamboard ini sebagai media untuk evaluasi. Sebagai media untuk evaluasi karena kita susah untuk mengukur kejujuran anak dalam menjawab. Gitu. Jadi Jamboard ini hanya sebagai media pengganti papan tulis saja. Media pengganti papan tulis untuk berinteraksi. Kalau untuk evaluasi, saya pribadi tidak menyarankan untuk menggunakan Jamboard. Karena bisa sekali anak-anak saling mencontek atau menunggu jawaban temannya, baru ikutan menjawab seperti itu. Kecuali mungkin kalau Bapak sedikit memberi instruksi siapa yang pertama menjawab dengan tepat itu yang saya beri nilai. Nah, berarti mereka berlomba-lomba untuk menjawab. Tinggal kita lihat saja siapa yang duluan terketing namanya dan jawabannya benar. Itu saja yang kita nilai. Baru kita lanjut ke frame berikutnya.
ada pertanyaan baru lagi, instruksinya sama, siapa yang paling pertama menjawab dengan tepat, itu yang kita beri nilai. Seperti itu kurang lebih Bapak untuk mentaktisi. Tapi saran saya tadi seperti itu, jangan untuk tidak menggunakan Jamboard ini sebagai media evaluasi. Karena agak susah untuk mengukur kejujuran anak Pak sekarang. Jadi kita pakai saja Jamboard ini untuk media kita berinteraksi layaknya yang biasa kita berinteraksi di depan kelas dengan anak-anak juga berinteraksi dengan teman-temannya di depan kelas, di papan tulis. Nah ini kita sedikit kreasikan, kita beri inovasi sentuhannya, mengganti papan tulis yang ada di kelas ke papan digital yang ada di layar kita, di layar HP kita. Kemudian satu mungkin tambahan, mungkin tidak semua anak menggunakan laptop ya untuk membuka Jamboard, jadi instruksi-instruksi yang kita berikan itu sekiranya anak-anak bisa eksekusi di layar HP-nya, melalui layar HP. Jadi kalau untuk mengetik yang agak banyak, jawabannya agak panjang, mungkin jangan, cukup yang jawaban-jawaban singkat. Pakai sticky note itu sangat memungkinkan sekali kalau di layar HP. Seperti itu mungkin tips dari saya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yedis. Yang pertanyaan pertama Pak dari Pak Yedis. Yang mempraktekkan ya, saya coba. Iya. Kita coba dari halaman kosong ya. Saya share screen dulu. Ini saya tutup dulu. Nah ini halaman dari awal, kosong Pak. ya. Mulai dari awal. Ini sudah tampil, ini paling awal gini. Pak. Kita buka Google ya. Iya Pak. Buka browser Google Chrome. Boleh pakai Mozilla. Kalau Mozilla dia tidak langsung muncul. Kalau pakai Google Chrome, menu ininya langsung muncul yang titik 9-nya ini. Terlihat Bapak Ibu titik 9 di layar? Iya Pak, ya Pak. Nah titik 9 ini kita klik, kemudian scroll ke bawah. Kan banyak nih fitur-fitur menu-menu. Kita scroll ke bawah, ketemu Jamboard. Ya? Iya Pak. Ketemu Jamboard, kita klik. Nah ini menunggu Jamboard kita terbuka. Ini tertutup kayaknya. Tanda panahnya. Nah ini tanda panahnya untuk membuat, ini Jamboard yang pernah saya buat ya, pakai akun saya yang ini. Kita klik saja yang jam baru, new Jamboard ya. Kita klik itu. Nah maka muncullah papan tulis yang kosong, Jamboard yang kosong atau frame yang kosong. Tinggal kita mau pakai yang mana. Misalnya saya pakai sticky note, ganti warna jingga. Buat apa ya pertanyaan? Yang ngetik tadi Pak, yang ngetik di sini kah? Nah, misalnya pertanyaannya yang sederhana aja, ini boleh. Ini bisa kita posisikan, bisa kita perbesar. Atau kalau kita mau edit, ini ada editnya. Kita mau duplikasikan boleh. Kalau yang ketikan tadi ini Pak, yang teks, kotak teks, kita klik ya, kita klik kotak teks. Kemudian kita buat di sini, klik ya di papan tulisnya. Ini bisa kita perbesar, masukkan berapa. Kemudian kita ketik titik 3 untuk edit.
Tuh. Ini bisa kita ganti warna teksnya mungkin jadi biru. Ya. Ukurannya mungkin yang kecil-kecil saja. Nah, teksnya ini kalau besar. Terus kalau nambah frame-nya, Pak? Nambah frame, ini kan satu frame ya. Iya, Pak. Nambah frame-nya kita ke sini. Buat frame. Oh iya. Nah, ada frame baru atau frame yang pertama, kita klik ke bawah sini, kemudian kita duplikasikan. Jadi ada 2 frame. Misalnya yang di sini isinya nanti mirip dengan frame yang berikutnya, ya diduplikasikan saja. Ke titik 3, duplikasikan. Ini sesuaikan saja kebutuhan kita. Kalau mau tambah frame, tambah saja. Ini frame-nya bisa di apa istilahnya? Bisa dipindahkan kok Bapak Ibu. Misalnya ini yang mungkin yang frame paling pertama, kita bisa geser ke depan. Ya, diklik tahan, kita pindahkan ke belakang, itu. Nah, anggap kalau ini semua sudah selesai, langkah terakhirnya kita tinggal bagikan. Klik bagikan, kemudian ini kita klik untuk dapatkan link. Ini jangan dibatasi, tapi ke siapa saja yang memiliki link. Kemudian biar enak berinteraksi, kita kasih akses untuk mengedit. Jadi peserta didik kita tidak hanya melihat, mereka bisa mengedit juga link tersebut. Kalau misalnya frame yang kita buat frame materi yang kita tidak mau dihapus oleh anak-anak, boleh kita setting ke anak-anak hanya melihat saja. Gitu. Jadi Jamboard, kalau biasanya saya setting begini, misalnya kalau itu Jamboard kayak PowerPoint ya, kayak PowerPoint kita mengajar, biar anak-anak tidak utak-atik, ya kita kasih akses melihat saja. Tapi kalau PowerPoint atau Jamboard yang kita buat untuk anak-anak bisa mengetik di situ, coret-coret di situ, kita kasih akses mengedit. Sebelum klik selesai, jangan lupa salin linknya untuk di-sharekan anak. Ini yang tadi saya lupa di Jamboard kedua, saya lupa klik salin link, kemudian klik selesai. Nah, link itu sudah bisa share. Kalau linknya terlalu panjang, Bapak Ibu bisa pakai bit.ly mungkin atau gg.gg, bit.do untuk mempersingkat linknya. Sudah bisa Pak Yedis? Insya Allah, Pak, sudah bisa. Terima kasih, Pak Imran. Iya, sama-sama. Dicoba Pak sekarang Pak, biar tidak lupa caranya. Ini singkat sekali kok, singkat sekali caranya untuk bisa memiliki sebuah papan digital tanpa diinstal. Kalau di laptop ya tanpa diinstal, yang penting Bapak Ibu bermodal jaringan, ada internet, ada akun Google, itu sudah bisa jalan. Saya kembalikan ke Ibu Yuli, apa ada yang... Ya, terima kasih Pak. Saya ke kolom chat. Di kolom chat ada Bapak atau Ibu Andi Buri. Pertanyaannya, adakah fitur menu buat ikon untuk memasukkan rumus atau pecahan? Kemudian, adakah alat untuk membuat bangun datar atau autosave yang seperti di MS Word? Silahkan Pak. Untuk rumus atau pecahan, saya di tombol teksnya itu belum ada. Maaf. Untuk di tombol teks pengetikan Jamboard belum ada. Tapi Pak Andri bisa coba pakai snipping tool misalnya. Jadi gambarnya atau rumusnya di snipping dulu, kemudian dimasukkan ke kolom teks. Kalau untuk membuat bangun datar,
Mungkin bisa ya kita pakai yang latar yang kotak-kotak tadi untuk garis bantunya, itu bisa saja. Tapi kalau auto save belum ada. Jadi belum ada menu untuk, kalau lingkaran ada, bangun datar lingkaran ada, tapi untuk yang lain belum ada menu kayak auto save di Word, itu belum ada, Pak. Jadi kalau untuk lingkaran, membuat lingkaran sudah ada menunya untuk buat lingkaran, kalau yang lain belum. Oke. Lanjut lagi di kolom chat, masih ada dari Ibu Marliana. Untuk mensiasati sejumlah anak di kelas yang jumlah siswanya 40. Bagaimana itu dengan frame-nya, Pak? Yang tadi cuma 20. Untuk jumlah siswa 40 per kelas. Iya. Ini kelas besar ya berarti ya. Karena setahu saya 36 maksimal. 36, iya. Ya. Tapi bisa saja hitungannya sama kalau 36 40, kalau di Jamboard, dengan Jamboard itu maksimal frame-nya hanya 20. Otomatis nanti kalau kita situasikan ada anak yang satu frame itu berdua. Satu frame berdua. Kemudian ini tergantung juga kekuatan jaringan internet, gitu ya. Seperti tadi kan saya coba buka, tidak salah tadi waktu partisipan 60-an, saya share linknya, hanya beberapa yang bisa masuk, itu pun tampilannya tidak langsung tampil, tapi ada jeda sedikit, menunggu jeda waktu beberapa detik baru tampil apa yang diketik oleh siswa, apa yang diketik oleh partisipan tadi. Jadi untuk mensiasati jumlah siswa yang 40, tips dari saya itu kita buat frame maksimal 20, kemudian kita buat rule-nya, kita buat aturan, satu frame mungkin berdua, atau mereka kerja kelompok gitu ya, satu frame berdua atau satu frame berempat itu boleh. Karena jumlah frame hanya 20, sedangkan siswa 40, jadi mereka harus berdua. Ataukah kita siapkan dua Jamboard, dua link Jamboard. Jadi nomor urut 1 sampai 20 di link pertama, nomor urut 21 sampai 40 di link kedua. Kemudian mereka berbagi lagi frame-nya masing-masing. Itu memungkinkan sekali, tergantung bagaimana kekuatan sinyal ibu guru nanti, Bapak Ibu guru, untuk melihat tampilan editan dari anak-anak. Kalau sinyalnya kuat, itu mungkin tampilan editannya langsung muncul. Kalau tidak kuat, ya dia agak ada jeda, ada delay beberapa detik baru tampil. Mungkin itu Ibu Marlina ya yang bertanya ya. Ibu Marlina. Ya. Pak, satu lagi dari Bapak Ibu Andi Buri. Katanya kalau misalnya buat frame dengan beberapa gambar, apakah bisa gambarnya ditukar? Misalnya frame 1 kita pindahkan ke frame 3, itu bagaimana caranya? Tinggal diduplikasikan saja, Pak, atau kita masukkan gambar yang sama ke frame berikutnya. Gitu. Jadi bisa sekali untuk satu frame itu bisa muat beberapa gambar, tinggal kita setting posisi gambarnya dan ukuran dari gambarnya, ukuran besar kecilnya ya. Kemudian kalau mau ditukar-tukar ke frame berikutnya boleh sekali, kita tinggal duplikasikan saja frame-nya, kemudian gambarnya di frame yang mana yang mau ditukar, itu boleh sekali. Sementara kita mengajar saja, sementara link sudah terbagi ke siswa, kita masih bisa memasukkan gambar.
Ini tidak ada yang mau mencoba kirim, kayaknya sambil bertanya banyak yang sambil buka Jamboardnya. Jadi silakan Bapak Ibu yang sambil buka Jamboard, di-share saja, dicoba di-share linknya ke kolom chat, kita coba-coba berinteraksi bersama. Bapak Ibu silakan bertanya. Bisa melalui raise hand. Ibu Tuti Alawiyah bertanya langsung ke saya ini secara privately iya, di Pak. chat. Kalau siswa mengerjakan melalui HP bisa? Ya bisa sekali Bu, melalui HP bisa. Yang penting HP-nya ada sinyal internetnya. Apakah ada hasil yang dijadikan portofolio? Nah, ini yang tadi saya sempat singgung sedikit untuk hasil akhir, karena ini tersimpan langsung ke Jamboard kita, ke karya Jamboard kita. Khawatirnya ada anak-anak atau khawatirnya kita lupa untuk memberitahukan kepada anak-anak untuk jangan menghapus frame. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi kalau untuk dijadikan portofolio, mungkin sewaktu anak-anak sudah selesai menjawab, kita harus cepat-cepat screenshot layar kita. Kalau di laptop kan tinggal pakai ada tombol print screen, itu ya, tombol print screen untuk screenshot di layar laptop. Kalau di layar laptop saya ini Toshiba, pakai tombol Windows plus print screen. Mungkin di merek lain juga berubah tombolnya, tapi saya yakin di semua laptop ada tombol print screen. Di screenshot, ataukah ya simpelnya langsung difoto saja layar HP-nya untuk dijadikan portofolio, karena agak susah kita menjaga di frame berikutnya temannya tidak usil. Gitu. Karena biasa temannya agak usil, sudah ada pekerjaannya temannya sudah benar, kemudian teman yang lain menghapus pekerjaan tersebut, mengganti namanya atau bagaimana, itu bisa saja terjadi. Jadi kalau kita mau jadikan itu sebagai penilaian portofolio, sewaktu anak-anak sudah selesai menjawab, kita screenshot frame-nya per frame. Itu caranya kalau mau dijadikan portofolio ya Ibu Tuti ya. Kemudian ada juga Ibu Irawati secara privat ke saya. Untuk impor langsung dari PowerPoint nggak bisa Bu, kecuali Ibu alihkan dulu ke Google Slide. Ya, karena PowerPoint kan punyanya Microsoft. Kalau di Google itu namanya Google Slide. Jadi boleh sekali tapi impor langsung belum bisa, kecuali kalau kita capture dulu pakai snipping tool atau print screen, kita capture kemudian dalam bentuk gambar per slide kita pindahkan ke Jamboard kita. Kalau impor langsung belum ada menunya. Nah, ini ada link dari Ibu Harselinda. Pak Yedis juga kirim link private ke saya. Keren. Silakan teman-teman panelis mungkin bisa bantu. Saya coba kopikan punya Pak Yedis untuk kirim ke panelis atau kirim ke ini. Kirim ke attendee. Ini saya kirim ke panelis link dari Pak Yedis. Bu Harselinda juga. Saya coba deh langsung main di Bu Harselinda dulu. Bu Harselinda linknya masih minta akses. Kalau di Bu Harselinda linknya masih minta akses. Dan mungkin tadi belum di ini. Link dari Ibu Harselinda belum disetting untuk semua yang memiliki link bisa mengedit, ya.
Itu kalau link dari Bu Harselinda, kalau dari Pak Yedis. Oke, kalau dari Pak Yedis sudah bisa terbuka. Oke, berarti Pak Yedis sudah berhasil mengirim linknya dan tinggal diedit. Masih ada baru 1 frame ya Pak Yedis ya. Cuma 1 frame aja itu Pak kayaknya. Ya, ke depan saya yakin Pak Yedis bisa berkreasi yang mana yang betul. Insya Allah Pak. Betul mau dipakai di kelasnya ya. Ini kan hanya untuk uji coba aja malam ini. Ya iya Pak. Nanti untuk di kelas sebenarnya saya yakin Pak Yedis sudah bisa. Kalau tadi Ibu Harselinda pengaturan linknya Bu, pengaturan linknya yang belum di setting untuk bisa diakses oleh pengguna lain. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau mencoba kirim saja linknya ke kami. Biar dicoba apakah linknya sudah benar, karena untuk Jamboard ini endingnya itu yang paling penting di linknya, cara kita membagikan link. Kalau isi dari Jamboard saya yakin Bapak Ibu sudah bisa berkreasi, apalagi yang memang punya daya kreativitas tinggi. Papan tulis yang putih itu bisa dijadikan macam-macam, itu sesuai daya kreativitas Bapak Ibu. Jadi sama halnya papan digital ini ya papan tulis kosong, tergantung gurunya mau menggambar apa, memasukkan gambar apa, berkreasi seperti apa, itu tergantung gurunya. Nah, tinggal caranya tadi, cara membagi linknya. Jangan sampai cara membagi linknya kita tidak memberi akses kepada anak untuk melihat. Oke, Ibu Yuli, apakah ada yang bertanya berikutnya atau bagaimana? Ya. Oh, Ibu Harselinda sudah kirim baru lagi. Sudah mengirimkan kembali link, Pak. Oke, yang ini sudah bisa terbuka, Bu. Nah, oke. Ibu Harselinda dari MTSN 7 Solok, Sumatera Barat. Weh, keren, Bu. Tapi ini hanya bisa lihat ya, tidak bisa diedit ya. Aksesnya hanya bisa lihat. Belum bisa diedit. Gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa, berarti Ibu Harselinda sudah berhasil membuka akses untuk peserta didik. Raise hand belum ada, di chat juga belum. Mungkin dari panelis ada pertanyaan? Lagi sibuk mungkin yang lain. Bikin Jamboard-nya. Sibuk. Iya, mudah-mudahan sibuk bikin Jamboard-nya. Ini ada Pak Amin kirim Jamboard. Pak Amin. Kalau Pak Amin, mana tadi? Kita lewatkan Jamboard Pak Amin. Oke. Jamboard Pak Amin bisa terbuka, ada 4 frame. Nah, ini keren. Saya share screen deh. Saya share screen. Jamboardnya Pak Amin ini keren. Nah, ini Jamboard Pak Amin. Ini ada yang bergabung. Ini sudah Jamboard materi pelajaran. Nah, seperti ini yang Bapak Ibu bisa berkreasi dalam sebuah papan digital, dalam sebuah Jamboard. Jadi seperti ini. Jadi kita masukkan materi pelajaran. Anak-anak tinggal mungkin menjawab, apakah menjawab di bukunya, apakah langsung di papan tulis ini, seperti itu. Ataukah kalau kita lagi daring ya, pakai mungkin lagi sinkronus,
pakai Zoom atau pakai Google Meet dengan peserta didik kita, ini bisa dijadikan papan tulis bersama, papan tulis interaksi kita. Jadi tampil di layar HP-nya anak-anak bisa berinteraksi. Pak, saya mau jawab yang pertanyaan yang banyaknya rusuk kugus. Pak, saya mau jawab ini, itu kan bisa. Keren sekali Pak Amin ini. Saya yakin kalau satu malam diberi, saya yakin besok Pak Amin sudah punya Jamboard yang lebih kreatif lagi yang akan di-share ke peserta didiknya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin berbagi Jamboardnya? Ibu Carmila dia kirim ke private ke saya ya. Saya coba. Jangan dikirim private Bu, kita sama-sama belajar di sini. Nggak usah malu, nggak usah takut. Kita semua di sini saya yakin guru-guru yang punya keinginan belajar bersama. Ibu Carmila, keren. Saya coba share. Nah ini Jamboard dari Ibu Carmila. Ada 2. Ibu Carmila sudah bisa masukkan gambar. Sisa memasukkan petunjuknya. Ini sudah keren, ada salam. Ya, sisa memasukkan petunjuknya di frame ini, anak-anak mesti ngapain, di frame berikutnya anak-anak mesti ngapain. Keren sekali Bu. Keren sekali. Saya sangat senang kalau kalau Bapak Ibu bersemangat bisa dalam waktu tidak sampai 2 jam Bapak Ibu sudah bisa berkarya. Ibu Harselinda minta dicek lagi Jamboardnya. Oke, yang ini sudah bisa Bu. Saya sudah bisa mengedit. Ya, saya sudah bisa mengedit. Yang tadi cuma bisa melihat, ini saya sudah bisa mengedit. Sudah bagus Ibu Harselinda. Tinggal ditambahkan frame-frame berikutnya atau Jamboard berikutnya untuk berinteraksi dengan siswanya. Jadi tentunya yang Bapak Ibu mau buat itu bukan untuk kegiatan malam ini saja ya. Pasti Bapak Ibu mau membuat Jamboard papan digital yang memang untuk Bapak Ibu pakai saat mengajar besok atau kapan untuk berinteraksi dengan siswanya. Kalau pengalaman saya mengajar di sekolah kemarin 1-2 kali pakai Jamboard, memang sih ada beberapa anak yang agak usil, yang kita hindari ini anak-anak yang usil, yang suka coret-coret di Jamboard, bahkan sampai menghapus Jamboard. Itu tinggal kita perkuat saja aturan mainnya. Kalau kita mengajar pakai Jamboard, mereka boleh ngapain, tidak boleh ngapain. Itu apa yang bisa mereka kerjakan, apa yang tidak boleh mereka lakukan kalau kita mengajar pakai Jamboard. Yang penting yang saya wanti-wanti, kalau Bapak Ibu mengajar pakai Jamboard, ya diberi peringatan ke siswanya untuk tidak menghapus Jamboard, tidak mencoret-coret materi-materi yang penting, kemudian tidak mengganggu jawaban temannya, karena jangan sampai jawaban temannya sudah benar, malah diganti atau bagaimana, seperti itu. Ada lagi yang Bapak Ibu mau diuji cobakan? Materinya mudah kan Bapak Ibu ya? Materi Jamboard ini sangat-sangat mudah. Saya sendiri waktu pertama kenal Jamboard malah tepuk jidat. Kok ada materi mudah begini dan baru saya tahu sekarang gitu ya. Itu. Dan memang ini materi yang sangat mudah. Materi yang saya pribadi sebenarnya di awal-awal
bulan 3, bulan 4 itu awal-awal kita BDR membutuhkan sekali papan tulis digital, dan baru di semester yang kemarin ini baru ketahuan bahwa ada Jamboard. Ya itu kayak tepuk jidat, kok baru ketemu sekarang materi yang mudah ini dan bisa dimanfaatkan dan bisa dikreasikan. Jadi kreativitas ini tergantung dari masing-masing personal guru tentunya, bagaimana mengkreasikan papan tulisnya. Sama halnya kalau di kelas nyata, di kelas-kelas kita kan papan tulis itu ya siapa gurunya, mereka memperdayakan papan tulisnya seperti apa itu tergantung masing-masing guru. Saya ada pertanyaan, Pak. Silakan kalau masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu banyak. Saya, Pak. Saya mau bertanya. Oh ya, ini langsung silakan Bu Yuli. Misalnya ini Pak, kita mengajar, terus kita buat satu Jamboard, memberikan tugas kepada anak-anak. Misalnya saya mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya menugaskan untuk membuat misalnya cerpen kepada siswa. Apakah boleh satu siswa saya tugaskan membuat cerpen tapi disetornya ke saya dalam bentuk Jamboard? Satu siswa, satu link Jamboard. Oh, boleh sekali Bu, boleh sekali. Dalam artian anak-anak mereka membuat Jamboard sendiri. Membuat sendiri Jamboard, iya. Iya, bisa sekali Bu. Karena tugasnya kan bisa untuk satu semester. Satu Jamboard siswa, semacam portofolio. Bisa, betul. Ini kreativitas baru lagi yang saya dengar. Sangat bisa. Jadi satu anak membuat satu Jamboard untuk portofolio dia. Iya. Untuk portofolio dia. Jadi keren sekali kalau dalam satu semester ada 20 frame misalnya, 20 frame anak-anak buat untuk dijadikan portofolio. Itu keren sekali Bu, bisa sekali. Jadi anak-anak tinggal ini kemungkinan ya tinggal mengedit, tinggal diperkenalkan saja bahwa di akun Google dia ada fitur, ada aplikasi ada aplikasi Jamboard yang mengikuti akun Google dia dan dia bisa gunakan. Ibu Karmila kirim lagi link Jamboardnya. Ini pasti lebih keren lagi dari yang tadi. Edisi revisi. Edisi revisi. Keren. Oh, contoh lingkungan. Ya, betul. Jadi usahakan di setiap frame selain kalau ada gambar ya. Jadi kalau ada gambar, ada kata petunjuk. Jadi seperti yang Ibu Karmila buat ini sudah keren Bu. Jadi di setiap frame-nya bisa diselipkan gambar, kemudian kata petunjuk, apakah soal atau penjelasan singkat, itu bisa sekali. Ada lagi yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ada 70 attendees. Ya. So, semuanya sibuk membuat ini. Berjamboard ya. Materinya, file materinya saya tidak share ya, Bapak Ibu. Mungkin lebih kerennya kalau buka YouTube, kemudian cari tutorial Jamboard. Itu lebih detail lagi. Kalau materi yang saya buat tadi hanya 5 slide PowerPoint. Boleh sih nanti saya share, tapi itu agak sangat sederhana sekali. Saya capture saja per halaman yang memang penting, karena pakai 3 langkah pun
sudah selesai Jamboard kita. Gitu. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa Jamboard bukan satu-satunya papan digital. Itu ya yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, bahwa Jamboard ini bukan satu-satunya papan digital. Masih banyak papan digital lain yang tersedia di internet, apakah di Play Store. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi papan digital yang mungkin ya bisa saja mungkin ada yang fitur-fiturnya sudah mengarah ke matematika, mengarah ke seni dan lain-lain. Sisa Bapak Ibu lihat saja yang mana yang mungkin atau bisa Bapak Ibu kuasai dan terapkan di kelas daring Bapak Ibu. Ini tidak lama lagi kita sudah, kalau melihat tadi pengumuman dari kementerian, Januari kita sudah siap-siap tatap muka. Jadi kalau buat Bapak Ibu masih ada sekitar 1 bulan ke depan, kalau mau pakai Jamboard untuk kelas PJJ-nya masih sangat memungkinkan sebelum kita masuk ke pekan semester. Itu masih sangat memungkinkan. Kalaupun nanti mau dilanjutkan ke semester berikutnya, saya rasa masih sangat-sangat layak. Apalagi tadi Ibu Yuli sendiri mau berkreasi menjadikan portofolio cerpen buat anak-anak. Itu kreativitas yang luar biasa. Sudah tidak ada ya yang mau bertanya, yang mau menampilkan Jamboardnya? Pak Andri. Oh, ini ada Jamboard dari Pak Andri, maaf. Dari Pak Andri Buri ada Jamboard. Saya coba tampilkan ya. Nah, ini Jamboard dari Pak Andri Buri. Ada 2 frame. Saran saya Pak ya, kalau masukkan gambar jangan tanggung Pak. Kalau ini bisa diperbesarkan lagi. Apalagi gambar yang Bapak masukkan ada teksnya yang berukuran agak kecil. Jangan sampai kalau di layar laptop mungkin masih bisa terbaca. Tapi kalau di layar HP agak sulit anak-anak membaca yang agak kecil ini. Tapi saya yakin ini uji coba dari Pak Andri, Pak Andri Buri, ini uji coba untuk kedepannya. Saya yakin Pak Andri bisa berkreativitas yang lebih keren lagi. Hanya itu saja yang bukan kritik ya, saran-saran dari saya buat Bapak Ibu semua yang mau masukkan gambar ke dalam Jamboard, usahakan gambarnya bisa kita pertimbangkan kalau di layar HP gambarnya itu masih bisa terbaca atau terlihat. Kalau teks, kalau seperti yang anggap ini yang sekarang ya, kita ambil contoh punya Pak Andri ini. Kalau di layar laptop mungkin masih bisa terbaca, tapi kalau di layar HP tulisan ini khawatirnya tidak terbaca lagi. Gitu. Jadi kita dalam membuat Jamboard perlu mempertimbangkan tampilan di layar HP-nya anak-anak. Dari segi cara Pak Yandri sudah benar, sudah berhasil mengirim linknya, sudah bisa. Keren ini untuk percobaan pertama sudah keren sekali. Saya yakin untuk di kelas sebenarnya Pak Andri bisa lebih bagus. Terima kasih Pak Andri sudah share link Jamboardnya.
Fitur cropnya memang nggak ada Pak di Jamboard, nggak ada fitur cropnya. Jadi kalau kita masukkan gambar itu memang gambar yang sudah jadi, karena di Jamboard menunya hanya bisa memperbesar, memperkecil gambar sama menggeser posisinya saja. Untuk fitur lainnya, untuk crop, untuk memperterang itu nggak ada. Jadi kalau kita masukkan gambar, kita perlu sudah istilahnya kalau memang mau di crop ya sudah di crop duluan sebelum kita masukkan ke Jamboard. Karena Jamboard ini ya menu papan tulis, bukan menu editor. Itu jadi Bapak Ibu perlu pahami kalau Jamboard ini menu papan tulis. Jadi tidak semuanya bisa diedit di Jamboard ya. Tidak semua. Yang mungkin bisa hanya ganti warna huruf, warna teks, memperbesar, memperkecil gambar, memposisikan gambar, sticky note-nya juga. Kalau untuk mengcrop, memfilter gambar itu tidak ada di Jamboard. Untuk video ada Pak? Untuk video di Jamboard. Video saya belum coba ya apa bisa masukkan video di Jamboard. Yang adanya hanya memasukkan gambar. Belum ada menu memasukkan video di Jamboard. Gitu. Ya, tetapi di beberapa aplikasi papan digital lain sudah ada. Saya lupa nama papan digitalnya, nama aplikasinya. Tapi ada aplikasi papan digital yang memungkinkan kita memasukkan gambar video. Ya. Saya lupa namanya. Karena ada puluhan, setahu saya ada 30 lebih nama aplikasi papan digital. Ada yang memang khusus matematika, ada yang bisa memasukkan gambar, ada bisa memasukkan suara juga. Itu beda-beda. Ada yang gratis, ada yang berbayar, itu juga. Ada yang hanya bisa di laptop, ada yang bisa digunakan di smartphone, ada juga. Jadi beda-beda. Dan pengalaman saya yang paling mudah dan paling sederhana kita pakai untuk PJJ, ya Jamboard ini. Kalau untuk yang lebih, Bapak Ibu silakan searching saja jenis-jenis papan digital, kemudian cari yang sesuai dari kebutuhan kita. Kalau menurut saya ini Jamboard mudah Pak, karena tidak harus install aplikasi, sudah ada bawaan dari Google. Ya. Jadi Jamboard ini yang memudahkan karena kita sudah punya kunci utamanya. Kunci utamanya yaitu akun Google kita. Kalau yang aplikasi lain, ada yang kita harus daftar akun dulu, ada yang gratis, ada yang berbayar, ya banyak-banyak yang ketentuannya. Kalau Jamboard ini selama saya pakai ya belum ada tagihan pembayaran. Jadi gratis. Karena Gmail yang kita pakai sekarang juga sampai sekarang ya masih gratis-gratis juga kan. Di kolom chat sudah tidak ada, raise hand juga tidak ada. Ya, berarti sudah peserta malam hari ini sudah mudah-mudahan sudah paham cara menggunakan Jamboard yang memang bukan dari awal saya sampaikan Jamboard ini tidak membutuhkan skill IT yang tinggi, tidak perlu pemahaman IT yang tinggi. Orang yang istilahnya baru buka laptop standar saja sudah bisa. Nah, Jamboard bukan aplikasi yang ribet. Ini sepertinya semua sudah paham, sudah siap pakai, bahkan ada yang mungkin sudah berkreasi tingkat tinggi menurut saya untuk
dipakai di kelas daringnya besok atau kapan, itu sudah bisa. Jadi mudah-mudahan sesuai judul kita malam hari ini, PJJ-nya makin menyenangkan bersama Jamboard. Jadi buat Bapak Ibu yang baru mau memakai Jamboard di PJJ, ya mudah-mudahan Jamboard-nya bukan sekedar pengganti PowerPoint, tapi Jamboard-nya digunakan untuk kondisi PJJ yang betul-betul menyenangkan. Dari Bapak Ibu panelis, mungkin ada pertanyaan. Oci, Linda, Sepertinya sudah paham semua ini. semua sudah Atau tuntas. sibuk dengan Jamboard-nya. Sibuk berkreasi. Ya, mudah-mudahan sibuk berkreasi dan memang sudah siap tayang besok Jamboard-nya ke siswa ya, ke siswa. Mau tanya lagi Pak Imran? Silakan silakan, Pak Yedi, silakan. Tadi Pak saya mencoba mengcopy dari Google jugaannya, materinya itu saya cari materi tadi, saya coba mengcopy, mau pindahkan ke Jamboard itu. Kenapa begitu saya copy kok hurufnya berbeda yang saya copy pertama sama dengan copy yang kedua, besarnya. Besar hurufnya. Besar hurufnya. Ya. Bapak copy teks ya? Teks yang di copy ya? Wah lupa sudah tadi copy apa, tadi langsung masukkan aja. Copy Cuma teks atau copy gambar? Ada tadi saya pilih Pak, ada judul saya lihat di situ. Ada judul? Ya ada tampilan judul, subtitle, normal, subtext. Ya. Pilih yang mana itu Pak? Kalau judul itu saya tampilkan sedikit Pak ya. Nah, kalau normal dia gini Pak. Kalau tampilan dia besar sekali. Saya ketik dulu. Nah ini kalau dia tampilan seperti ini. Kalau judul lebih kecil lagi. Jadi yang ini tampilan judul, subtitle, normal, teks. Ini sekaligus ukuran dari huruf Pak. Tuh. Jadi kalau terlalu besar. Jadi yang paling kecil itu yang teks Pak ya? Yang paling kecil teks ini. Ini pun masih bisa kita perbesar perkecil Pak. Nih. Masih bisa kita sesuaikan. Kita tinggal ini. Arahkan kursor ke sudut ini. Ke titik biru yang di sudut. Klik, tahan. Baru digeser-geser aja. Ini. Disesuaikan saja sesuai kebutuhan Bapak. Cuma tadi Pak saya geser-geser itu harus digeser secara keseluruhan ya. Maksudnya itu enggak bisa hanya digeser lebarnya saja. Jadi harus gini. Panjangnya itu ya enggak bisa digeser lebarnya ke bawah. Lebar ke bawah. Ya pasti ikut juga panjangnya itu. Oh, hurufnya ikut juga, ikut membesar juga gitu. Ya Pak. Kalau saya ngerti, mungkin maksud Bapak mau banyak ruang ke bawah ya. Iya. Ah, caranya gini Pak. Kalau saya ini kan kursornya nyala-nyala tuh ya. Ya Pak. Nah, tinggal Bapak aja. Enter aja. Shift enter. Ya. Nah, kayak gini mungkin maksud Bapak ya? Ya Pak. Nah, tinggal di shift enter saja. Tekan shift, ambil enter. Nah, di antara tes itu Pak bisa disisipkan gambar kan? Oh, enggak bisa. Ini kolom untuk teks saja, untuk tulisan. Oh iya Pak. Nah, kalau gambar kita buat yang lain, kita masukkan gambar lain.
Bisa Pak ya? Iya, iya Pak. Berarti buat kolom baru lagi kalau mau masukkan gambar itu. Kalau gambar nggak usah dibuatkan kolom Pak, langsung aja di sini tambahkan gambar. Tambahkan gambar. Biasa sih saya pernah pakai coba untuk mengabsen anak-anak ya. Untuk mengabsen anak-anak, minta langsung mereka foto. Tapi kendalanya tidak semua anak ya standby kameranya seperti itu. Ini bisa juga bisa juga dipakai. Kalau Google Gambar, sebenarnya di sini banyak di Google Gambar ini, Google Image ya, banyak materi-materi pelajaran, banyak materi gambar-gambar pelajarannya, misalnya biologi. Banyak yang bisa kita tarik dari Google Gambar. Jadi misalnya stok gambar di laptop Bapak Ibu ada keterbatasan. Di Google Gambar saja, ini Google Gambar, Google Image ya. Ini banyak sekali gambar-gambar, tinggal kita masukkan kata kuncinya. Pak Yedi ngajar apa? Mapel apa? Guru kelas Pak SD. Guru kelas SD. Apa ya misalnya? Kita coba karakter ya. Ada ini gambar-gambar ini bisa Pak Yedi pakai. Ya misalnya IPA Pak kan ada gambar-gambar hewan. Nih, Google Image ini salah satu menu dari Google yang lumayan, mohon maaf, lumayan jarang guru pakai. Padahal di sini miliaran gambar bisa kita pakai dan dia sudah tersortir memang yang memang layak untuk ditampilkan ke anak-anak. Ini tinggal misalnya kita pilih. Biasa aja Pak, saya buka-buka ini untuk menyesuaikan misalnya ciri khusus tadi itu kan. Ya. Ngambil gambar-gambar hewan situ, tumbuhan. Jadi gambarnya bisa kita perbesar kecil, bisa kita geser-geser. Nah, misalnya Bapak mungkin maksudnya gini ya, masukkan teks. Ya, ya teks Pak. Gambar. Nah, itu. Tadi mungkin salah paham tadi Pak, mungkin kukira sekaligus satu kolom aja. Nah, satu persatu Pak. Iya, iya Pak. Jadi gambarnya dulu. Pak. Nah, jangan lupa langkah yang ininya Pak ya. Ya, Pak. Pindahkan ke depan gambar maksudnya nih. Kalau dipindahkan ke belakang, teksnya tersembunyi nih, enggak muncul. Iya, iya Pak. Ya, jadi dipindahkan ke depan gambar. Terima kasih banyak Pak Imran. Iya, sama-sama Pak Yedis. Silakan Bu Yuli, saya kembalikan. Tersisa 1 menit. Oh, nggak terasa ya. Ya. Terasa sudah jam 10. Oke. Waktu di tempat saya sudah jam 10. Baik. Nggak apa-apa kalau ya. Di kelas saja. Di kolom chat sudah tidak ada, raise hand juga sudah tidak ada. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kira webinar kita kali ini dicukupkan saja ya Pak. Iya, iya. Ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sebelum saya tutup, saya selaku host Yuliana Aris dari SMP Negeri 3 Kepulauan Selayar
mewakili Tanah Doang e-Learning mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita, Bapak Imran Rosadi, atas waktu yang telah diluangkan untuk share ilmu di webinar kita kali ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada PSMK yang telah memfasilitasi room Webex sehingga webinar kita bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih para panelis dan attendees. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Pak Imran. Ya, terima kasih Ibu Hikmah kesempatannya. Ini Terima kasih. istilahnya Iya. Terima kasih Pak. sedikit yang dipakai, sedikit yang di-share, sedikit yang bermanfaat ya. Istilahnya mungkin gelasnya tidak penuh, tapi ya itu saja. Yang penting ada hal sedikit yang bisa kita share kepada rekan-rekan guru yang mungkin membutuhkan materi ini. Ini banyak yang private ke saya, terima kasih. Saya Pak Amin, Ibu Irawati, masing-masing private ke saya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Semoga materinya bermanfaat. Silahkan kalau materi ini mau di-share ke rekan-rekan guru yang lain, silahkan, tidak usah izin ke saya, karena biasanya besok-besok Pak izin saya share materinya ke teman, silahkan. Jadi tidak perlu menunggu izin saya. Tidak perlu menunggu izin saya kalau mau di-share ke rekan-rekan guru yang lain. Ibu Hikmah, rekamannya mungkin sudah bisa di stop.